got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 whole thoughts, I'm bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviatus Saadah dari Prodi PGMI 2A. Ingin menjelaskan sedikit tentang materi makalah saya yang berjudul Sejarah Kodifikasi Hadis beserta dinamikanya. Sejarah kodifikasi hadis. Pada masa awal periode Islam. Pada masa Rasulullah, hadis belum tersusun secara sistematis. Para sahabat mengandalkan hafalan dan penyampaian dari Rasulullah. B. Kodifikasi hadis. Pada abad ke-8 dan 9, mulailah ada upaya untuk mengkodifikasikan hadis. Kodifikasi hadis bertujuan untuk membedakan antara hadis yang sahih dan yang palsu. C. Pada masa era Abbasiyah. Pada masa era Abbasiyah, hadis dipakai sebagai alat untuk kekuasaan dan politik. Dinamika kodifikasi hadis, kontemporisasi, dan media modern. Era modern ini, hadis seringkali dikemas ulang melalui media sosial, buku, artikel, maupun jurnal. Hadis dan komersialisasi. Hadis digunakan sebagai iklan dan pemasaran produk yang berbau agama Islam, misalnya produk makanan, minuman, maupun pakaian. C. Politik dan ideologi. Di beberapa negara, hadis dipakai sebagai sumber politik dan ideologi negara tertentu. Tantangan dan kritik. A. Distorsi makna. Salah satu tantangan utama dari kodifikasi hadis adalah distorsi makna. Karena jika digunakan di luar konteksnya, maka akan menjadi kesalahpahaman bagi pembacanya. Juga dengan penyalahgunaan pada ajaran Islam. B. Pelecehan dan pemalsuan hadis. Hadis sudah terjadi pada saat awal masa periode Islam. Banyak sekali orang yang memasukkan hadis dari Rasulullah. Para ulama pun terus berusaha untuk menyaring hadis palsu dan hadis yang sahih. Edukasi dan literasi. Pentingnya edukasi dan literasi bertujuan agar masyarakat dapat membedakan mana hadis yang palsu dan mana hadis yang sahih. Hal ini menghindari penggunaan hadis secara sembarangan. Faktor pendorong kodifikasi hadis. 2 faktor kodifikasi hadis, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal kodifikasi hadis. 1. Pentingnya menjaga kesahihan hadis. 2. Semangat menjaga hadis. Karena hadis adalah warisan dari Nabi Muhammad yang sangat berharga. 3. Semangat dalam aktivitas tulis menulis dan periwayatan hadis. 4. Adanya izin untuk menulis hadis pada saat kodifikasi hadis. 5. Karena para periwayat dan para penghafal hadis semakin berkurang disebabkan oleh meninggal dunia saat peperangan maupun sakit. 6. Rasa bangga karena dapat menjaga hadis melalui penghafalan dan melalui periwayatan hadis. Faktor eksternal kodifikasi hadis. 1. Penyebaran Islam yang semakin meluas. Kedua, meluasnya pemalsuan hadis akibat politik dan beda aliran. Metode kodifikasi hadis. 1. Tahrij hadis. 2. Diroyah. 3. Riwayah. 4. Ilmu jarh wa ta'dil. 5. Ilmu al-qiraat dan ar-rasul. 6. Pengklasifikasian hadis. 7. Penggunaan teknologi modern. Metode ini digunakan dalam pengkodifikasian hadis